sejahtera untuk saudara sekalian di dalam Kristus. Nah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang siapakah nabi seperti Musa yang dinubuatkan di dalam kitab Taurat. Itu diambil dari Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Kenapa teks ini kita munculkan? Karena sejak perjumpaan Islam Kristen di masa klasik, ya, tema ini sudah menjadi tema yang sering diperdebatkan. Salah satunya itu ada dalam perdebatan antara seorang pemimpin gereja Asiria Timur namanya Timotius Al-Awal atau Timotius pertama. Dia adalah seorang Katolikos, seorang pemimpin gereja Asiria Timur di Baghdad tahun 781 Masehi. Beliau berdiskusi sama khalifah dari Bani Abbasiyah, namanya Khalifah Muhammad Al-Mahdi, ya. Dan bukunya itu sudah diterbitkan dalam bahasa Arab. Saya sebenarnya sudah pernah menerjemahkan buku itu, tapi sampai hari ini belum bisa dicetak ulang. Ya, tapi sebelum kita berbicara tentang siapakah nabi yang dijanjikan Musa, dan biasanya banyak tafsiran dari teman-teman polemikus Muslim itu adalah Nabi Muhammad. Bagaimana cara mereka menafsirkan itu? Karena seorang nabi di antara saudara mereka itu dipahami kalau ayat ini berbicara kepada Bani Israel, dan Bani Israel itu secara umum adalah keturunan Ishak, maka di antara saudara mereka itu diartikan di antara saudara keturunan Ishak adalah keturunan Ismail. Maka kira-kira sudah ada jejak diskusinya itu mulai tahun 781 Masehi antara Timotius Al-Awal dari Baghdad, pemimpin gereja Asiria Timur, dengan Khalifah Al-Mahdi, seorang khalifah dari Bani Abbasiyah pada waktu itu. Nah, padahal sebenarnya antara Islam dan Kristen sendiri ketika bicara tentang Nabi, Rasul, Al-Masih, Kalimatullah atau firman Allah, Rohullah, itu istilah yang sama. Kadang-kadang definisinya saja belum sama. Definisinya saja tidak berbeda, tidak mencapai titik temu. Jadi apanya yang diperdebatkan? Definisi atau batasannya saja berbeda. Satu contoh ya, misalnya dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang ini sangat populer, dipahami sebagai penolakan terhadap ajaran Kristen, khususnya tentang gelar Yesus sebagai putra Allah dan keyakinan Kristen tentang Tritunggal Maha Kudus, di mana Allah itu satu di dalam 3 persona, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 171 itu ayat yang sering dijadikan rujukan bagi saudara-saudara kita Muslim yang kita kasihi sebagai penolakan terhadap iman Kristiani. Jadi teks ini kira-kira bunyinya begini: ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Yang dimaksud ahli kitab di sini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. La taqlu fid dinikum, jangan kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam agamamu atau agama kalian. Wala taqulu Allah ilal haq, dan jangan berkata tentang Allah kecuali yang benar. Nah, berarti orang Kristen itu dianggap melampaui batas dalam agama dan berbicara tentang Allah secara tidak benar. Lah menariknya, Quran segera memberikan penegasan bagaimana iman yang benar itu. Lalu dilanjutkan dalam ayat itu, innamal masih Isa bin Maryam, sesungguhnya Al-Masih
Isa putra Maryam itu Rasulullah, adalah Rasul Allah. Wa kalimatuhu, dan firmannya, alqoha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhu minhu, dan roh daripadanya. Nah justru istilah kalimatullah, istilah roh Allah itu istilah yang mendasari kristologi Kristen, kristologi kita tentang siapa Kristus. Ungkapan kalimatuhu, firmannya, atau di dalam surat Al-Imran itu adalah kalimati minallah, firman dari Allah. Atau di dalam teks yang lain lagi ditulis kalimati minhu, firman dari dia, misalnya surat Al-Imran ayat 45 misalnya. Itu justru menjadi dasar iman Kristen mengenai keilahian Kristus. Karena kata kalimatullah itu adalah terjemahan Arab dari kata firman atau logos dalam Injil Yohanes pasal 1, khususnya ayat 1 dan ayat 14. Dalam terjemahan bahasa Arab itu dicatat di sana fil bati'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, kalimah, wal kalimatu kana indallah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini terjemahan dari bahasa Yunani. Enarki in hu logos, ke hu logos in prostonteon, ke theos in hu logos. Nah, lalu firman itu dalam iman Kristen diyakini menjadi manusia melalui anak darah Maria. Nah, di sini juga ungkapan yang mirip malah itu ada dalam Al-Quran. Wa kalimatuhu alqoha ila Maryam, dan firmannya yang disampaikan kepada Maryam. Lalu iman Kristen selanjutnya menjawab, bagaimana firman itu menjadi manusia? Dan firman itu telah menjadi manusia dalam terjemahan bahasa Arab. Wal kalimatu sara jasadan wa hala bainana wa ra'ayna masduhu masdan li wahidi minal ab mamlu'an nikmatan wa haqqan. Firman itu, kalimat itu, kalimatullah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai kemuliaan dari Dia yang satu-satunya berasal dari Bapa. Dalam teks bahasa aslinya itu disebut monogenes patros, satu-satunya yang dilahirkan dari Bapa, satu-satunya yang keluar dari Bapa. Maka ungkapan itulah yang dikenal dengan ungkapan anak Allah. Bukan anak dalam pengertian fisik, sama sekali tidak. Lalu ketika firman itu menjadi manusia, bagaimana menjadinya? Melalui Roh Kudus. Sebab Maria tidak berhubungan dengan Yusuf. Maka Maria ketika dijumpai malaikat mengatakan, bagaimana saya punya anak sedangkan saya tidak bersuami atau saya belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau, kata Injil. Maka anak yang engkau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Jadi sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Al-Quran, baik itu Isa sebagai kalimati minhu, firman dari Dia, maupun roh Allah, ada roh dari Dia, itu mendasari ajaran Kristen tentang keilahian Kristus. Tetapi jangan buru-buru langsung memakai ayat ini untuk membenarkan iman Kristen, sebab justru ini letak perbedaannya. Islam memahami kata kalimatullah itu berbeda dengan cara Kristen memahami kalimatullah. Makanya biasanya dalam terjemahan-terjemahan Al-Quran itu disisipkan kata penjelas. Memberi kabar gembira kepadamu Maryam, misalnya surat Al-Imran 45, dengan lahirnya anak yang diciptakan oleh firman dari Dia. Jadi firman ini dalam Islam dipahami sebagai kalam takwiniyah,
atau firman akibat dari atau efek dari firman Allah. Nah, saya kira itu tidak usah diperdebatkan karena memang teologinya berbeda-beda. Tetapi artinya gini, kesalahpahaman harus diluruskan. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu anak Allah, sama sekali tidak mengatakan Allah itu beranak dan diperanakkan secara fisik. Nah, padahal ini yang menjadi sumber salah paham selama berabad-abad. Setelah Quran memberikan ulasan tentang siapakah Isa, putra Maryam itu sebagai firman Allah, firman dari Dia yang diberikan kepada Maryam. Lalu Quran memberikan ulasan berikutnya. Wa aminu billahi fa aminu billahi, maka berimanlah kepada Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Di sini istilah rasul dipakai. Dalam iman Kristen rasul juga dipakai, tapi maknanya nanti kita mesti telisik dulu apakah sama apa tidak. Kadang-kadang satu kata atau satu istilah dikenal dalam dua agama tapi dimaknai dengan makna yang berbeda. Kadang-kadang prinsip yang sama diungkapkan dengan kata-kata yang berbeda-beda. Lah ini harus diurai dalam dialog. Bukan seperti orang buta sama buta menuntun orang lain ya jatuh ke dalam lubang. Karena apa? Karena dia sendiri tidak memahami apa yang dia sampaikan. Dia mendesakkan klaimnya tentang agamanya, padahal orang yang dituduh seperti itu tidak ada. Sama seperti dikatakan, berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya semua agama beriman kepada Allah, kepada Rasul. Tapi Rasul itu apa maknanya dulu? Kan gitu kan? Wala tahulu thalatha. Dan jangan kamu mengatakan tiga. Jangan kamu mengatakan Allah itu tiga. Nah, ini juga harus diklarifikasi dulu. Apakah benar orang Kristen mempercayai Tritunggal itu dalam makna tiga Tuhan yang terpisah? Kan bukan itu. Kalau kita memahami ajaran iman Kristen secara benar, tidak pernah Tritunggal tiga yang terpisah. Karena jelas-jelas dalam bahasa Bapak Gereja itu diskresi non separatif, distingsi non divisi. Jadi oknum atau pribadi itu bukan pribadi yang terpisah 1, 2, 3 jejer-jejer yang satu dengan yang lain terpisah, berbeda tapi tidak terpisah. Bapak-bapak gereja sering menggunakan perumpamaan seperti matahari. Itu tidak sepenuhnya sama, matahari itu benda langit. Seperti Mar Ephraim sang kecapi Roh Kudus. Mar Ephraim dari Syria. Dia mengumpamakan seperti matahari, sinar matahari dan panas matahari. Memang panas matahari dengan sinar matahari itu beda. Satunya dirasakan, tidak dilihat. Satunya dilihat, kan gitu kan? Terang itu kan dilihat. Tapi panas kan hanya bisa dirasakan, nggak bisa dilihat. Baik terang maupun panas matahari itu dibedakan. Tetapi tidak bisa dipisahkan, dia adanya di dalam satu matahari itu. Begitu juga seperti roh manusia dalam diri manusia. Berbeda dengan pikiran manusia yang dalam diri manusia. Tetapi baik pikiran maupun roh itu berada dalam diri manusia yang satu. Bapa itu adalah wujud Allah, eksistensi Allah. Putra itu adalah firman-Nya Allah. Roh Kudus itu rohnya Allah. Kenapa disebutnya? Karena wujudnya hanya satu. Itulah Tritunggal. Jadi tidak pernah Tritunggal itu dibayangkan tiga Tuhan yang terpisah. Nah itu ironisnya orang-orang Kristen sendiri tidak paham agamanya. Makanya coba lihat itu banyak sekali apologet di internet itu. Tapi itu orang buta yang nuntun orang buta. Mereka mengatakan misalnya pernah saya temui itu. Kalau Bapa itu bukan putra, putra bukan Bapa. Itu kan tidak ekat. Apa hubungannya ekat dengan Bapa bukan putra, putra bukan Bapa? Pikiran saya bukan roh saya bukan pikiran saya. Tetapi apakah saya itu tidak ekat dalam diri saya? Kan gitu mestinya. Kedua, bagaimana dikatakan duduk di sebelah kanan Allah? Ini lebih awam lagi. Ungkapan duduk di sebelah Allah itu bukan ungkapan harafiah yang berarti fisik. Nah ini loh kadang-kadang
Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu atas sabda Kristus. Lah kalau pendengarannya kabur seperti ini, maka ada orang yang percaya. Kan seperti itu. Nah makanya kita perlu mengurai dulu batasannya, definisinya. Wala tahulu salasa. Jangan mengatakan Allah itu tiga. Tidak ada dalam ajaran Kristen yang mengatakan Tritunggal itu tiga Allah. Itu tidak pernah ada. Selalu Tritunggal itu diakhiri dengan Allah yang esa. Makanya di gereja timur, ya, gereja ortodok Koptik, Yunani, Syria, Armenia, itu kalau berdoa selalu diawali dengan in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, one true God am. Satu Allah yang benar, amin. Dalam bahasa Arab, Bismillah walibni warahil kutus al-ilahu wakid, amin. Penegasan keesaannya itu sangat jelas. Dan itu mau diuraikan secara apapun bisa dipertanggungjawabkan. Kalau orang Kristen itu nyangka Tritunggal itu nyatanya dia bukan Kristen karena dia tidak ngerti ajaran gereja. Orang mengatakan judulnya tidak ada di Alkitab dipersoalkan. Maknanya gagal paham, dia tidak pernah ngerti. Nah terus bersaksi seperti apa yang mau disaksikan? Imannya sendiri disalahpahami, dia malah larut membenarkan yang salah paham. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, kata Quran. Dan jangan kalian mengatakan Allah itu tiga. Mestinya kita mengatakan amin, benar Allah itu bukan tiga. Intahu khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Lalu ditegaskan, innamallah ilahun wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan, ilah, sembahan yang satu-satunya, wahid, yang esa. Subhanahu ayyakuna lahu waladun. Sesungguhnya Allah itu maha suci dari dia memiliki seorang anak. Amin. Memang bukan anak secara fisik yang dimaksud itu. Makanya kalau dikatakan dalam pengakuan iman Nikia Konstantinopel itu, aku percaya akan satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Mana ada orang lahir dari Bapa? Semua kan lahir dari Mama. Berarti kelahiran ini bukan kelahiran fisik seperti yang ditentang oleh ayat-ayat Al-Quran, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sesungguhnya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak sesuatu pun yang setara dengan dia. Amin. Kristen mengakui itu. Subhanahu ayyakuna lahu waladun ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakil. Kekuasaannya atas langit dan atas bumi, dan cukuplah Allah untuk menjadi pemelihara atas keduanya. Semua ayat Al-Quran ini saya aminkan, karena itu bukan ajaran Kristen yang dituduh di situ. Gitu loh. Nah, kita lanjutkan karena itu perlu diklarifikasi batasan demi istilah. Istilah demi istilah itu harus clear dulu. Nah, apa sih maknanya Yesus disebut nabi? Sehingga tatkala Nabi Musa menubuatkan seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu yang seperti aku akan dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, Yesus kan bukan nabi, Yesus kan Tuhan. Jadi ayat itu tidak berlaku untuk iman Kristen. Lagi pula dalam Alkitab juga jelas dikatakan Yesus itu nabi. Maka pikirannya Jakir naik, kalau dia sudah nabi berarti bukan Tuhan, kan gitu kan. Ini kan pemaksaan perspektif satu teologi agama untuk menilai agama orang lain yang dia tidak paham. Injil sendiri memang mengatakan betul Yesus disebut nabi. Dalam Injil Matius, teks yang saya kutip di atas. Inilah Nabi, Matius 21 ayat 11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Itu dalam Alkitab bahasanya Kristus sendiri, yang sampai sekarang dipakai oleh gereja-gereja berbahasa Syriak, berbahasa Aramaik, seperti gereja Katolik Syria di Aleppo, Ortodoks Syria di Damaskus, Maronit di Lebanon. Itu teksnya di dalam bahasa Aramaik itu Hana Yesua Nebia de Min Nazaret de Galil
dia inilah Nabi Yesua dari Nazaret di Galilea. Makanya dalam terjemahan bahasa Arab, hada Yesua Nabi alati min Nasiratil Jalil. Hada dialah, itulah dia, Yesus, sang Nabi yang berasal dari Nazaret di Galilea. Dan dalam Injil Matius, Yesus dielulukan sebagai Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Banyak orang non-Kristen, saya singgung tadi, ayat ini dijadikan untuk menolak keilahian Kristus. Sebab bukankah dalam ayat ini Yesus hanya seorang nabi? Mengapa dijadikan Tuhan? Kan gitu kan? Mulai dari zamannya Ahmad Didat sampai Zakir Naik kan seperti itu. Kita harus tahu perbedaan definisi nabi dalam Yahudi, Kristen, dan dalam Islam itu apa dulu. Misalnya secara sederhana, dalam Islam Adam itu nabi. Di Kristen nggak ada yang mengatakan Adam itu nabi kan? Di Kristen tidak ada yang mengatakan misalnya Lot itu nabi. Yang nabi kan Abraham, Lot bukan nabi. Tetapi ini yang menjadi pemaksaan paradigma kedua pihak terhadap agama lain yang harus diluruskan. Nah, kata nabi itu dari bahasa Ibrani nevi, hanavi dengan definite artikel kata sandang, sang nabi, the prophet. Yang artinya apa? Dia yang mengabarkan. Nah, dalam Alkitab nabi juga dikaitkan dengan kata haroeh, sang pelihat, ya, hakoseh, yang artinya juga sang pelihat. Misalnya disebutkan dalam kitab Samuel yang kedua ayat 24 ayat 11. Nah, karena dalam mengabarkan berita Allah itu nabi juga diperlengkapi dengan karunia melihat masa depan. Makanya kita istilahkan nubuat. Peristiwa yang belum terjadi, kalau nabi itu palsu, nubuatnya nggak terjadi kan itu kan, itu salah satu tesnya nabi itu dari Allah atau bukan. Dari kata Ibrani hanabi itulah, maka kita mengenal istilah nevia dalam bahasa Aramaik dan an-nabi dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Yunani kita mengenal istilah yang sangat berbeda karena memang rumpun bahasa Yunani beda dengan rumpun bahasa Ibrani, Aramaik dan Yunani. Ya, kalau di dalam bahasa Ibrani propetes yang berasal dari pro itu sebelum, pemi itu bicara. Maksudnya juru bicara Allah tentang segala sesuatu sebelum semuanya terjadi. Seperti haroeh dan hakoseh tadi, maknanya propetes itu. Nah, kata nabi terutama dimaksudkan untuk orang-orang yang diutus Tuhan membimbing umatnya. Khususnya dalam sejarah besar penyelamatkan Allah kepada seluruh manusia. Dan rencana Tuhan itu diawali pertama kali ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Makanya yang disebut proto-evangelion, kabar baik pertama, bukan kabar baik yang tertulis, ya. Injil pertama dalam pengertian peristiwa itu Kejadian pasal 3 ayat 15. Nubuat tentang keturunan perempuan ini yang akan menginjak meremukkan kepala ular, mengalahkan ular itu iblis. Tetapi ular itu akan meremukkan tumitnya, itu adalah penyalipan. Nah, karya Allah itu rusak. Karena apa? Manusia kembali memberontak setelah Adam dan Hawa. Yaitu ketika membangun Menara Babel. Maka Tuhan menurunkan azabnya melalui banjir Nuh. Sesudah banjir reda, Allah memperbarui kembali perjanjiannya. Kemudian Tuhan menyelamatkan manusia setelah itu ya, melalui pemilihan bangsa yang dikuduskan nanti untuk melahirkan sang juru selamat, dan itu melalui sosok Abraham. Abraham dipanggil menuju ke tempat yang dia belum tahu, tetapi karena ketaatannya dia berangkat, dijanjikan akan menjadi bangsa yang besar, yang menjadi berkat, namanya akan termasyhur. Kemudian
Yang memberkati dia akan diberkati, yang mengutuk dia akan dikutuk. Itu dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Dan terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Inilah yang disebut messianic blessing. Berkat messianik yang nantinya digenapi dengan kehadiran Yesus orang Nazaret. Nah, sekarang bagaimana kata nabi itu dipakai di dalam Alkitab, ya? Dalam ini bukan hanya Alkitab Kristen, tapi Perjanjian Lama bagi orang Kristen dan kitab Tanakh bagi orang Yahudi. Karena sekalipun Kristen dan Yahudi itu berpisah 2000 tahun, tapi kitab yang dipakainya masih sama. Maka isu-isu pemalsuan Alkitab itu hanya isu orang yang tidak baca sejarah. Yahudi dan Kristen sudah 2000 tahun kitabnya masih satu, kok bagaimana ada pemalsuan? Sebagai bangsa yang diberkati keturunan Abraham itu, karena Abraham sendiri adalah bapak segala bangsa, maka Abraham disebut juga nabi. Kembalikanlah istri orang itu, firman Tuhan kepada Abimelek yang mengingini Sarah istri Abraham, karena dia seorang nabi. Nah, orang pertama yang disebut nabi dalam kitab Taurat itu Abraham. Adam, Henokh tidak pernah disebut nabi dalam Alkitab. Sekalipun dia membawa fungsi diutus Tuhan, tapi sebutan nabi, pekabar, itu pertama kali secara eksklusif baru diterapkan bagi Abraham. Dan Abraham disebut nabi karena ia berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Di sini menunjukkan Abraham mewakili otoritas ilahi, wakil Tuhan untuk menyatakan pahala dan hukuman bagi umatnya. Kata nabi dalam anak khusus diterapkan bagi kaum yang mengabarkan kehendak Tuhan. Baik untuk menegur, membimbing umat pada suatu zaman, dan kemudian mengabarkan masa depan, khususnya dalam karya penyelamatan Tuhan melalui yang disebut perjanjian dengan Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kejadian pasal 12 ayat 3. Nah, dalam makna teologis yang seperti inilah Judaisme, ya, agama Yahudi, yang kemudian definisinya diikuti oleh iman Kristen. Dalam hal ini membagi nabi-nabi, jamaknya itu nabim, ya, nebiim, nabi-nabi, im di situ kata jamak. Dalam dua periode. Yang pertama disebut nebim risonim, nabi-nabi awal. Nabi-nabi yang mula-mula itu disebut Yosua, Samuel, Nathan, Elia, dan Elisa. Dan kemudian nebim akarunim, yang artinya nabi-nabi akhir. Dan nabi-nabi akhir itu dibagi menjadi nabi-nabi besar, misalnya Daniel, Yehezkiel, itu nabi-nabi besar. Kemudian nabi-nabi kecil yang jumlahnya itu adalah 12. 12 nabi kecil itu Hosea, Amos, Yoel, Yunus, Obadiah, Mika, Habakuk, Nahum, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Itulah nabi-nabi dalam iman Kristen dan Yahudi. Ini berbeda dengan Islam. Lah ini loh, definisinya aja belum sama kok mau memaksakan paradigma. Bagaimana? Dalam Islam itu nabi apa? Rasul apa? Nabi itu hampir sama dengan rasul kalau di Islam. Beda dengan iman Kristen, rasul tidak ada kaitannya dengan nabi. Kan begitu kan? Dalam Islam itu misalnya Adam disebut nabi, Idris itu nabi, Su'eb nabi, Ibrahim, Ismail nabi. Meskipun Ibrahim itu adalah nabi, Abraham itu nabi, tapi fungsinya melebihi dari nabi, maka disebut bapak bangsa atau patriark. Kan gitu kan? Henokh itu sebutan dalam Islam itu Idris, kemudian Su'eb itu Yetro, mertuanya Nabi Musa, itu semua disebut nabi. Bahwa mereka mengemban tugas kenabian, ya.
Tapi eksklusif nggak pernah disebut itu nabi seperti definisi dalam Alkitab. Nah, menerapkan istilah yang sama dengan makna yang berbeda adalah sumber salah paham dalam dialog Islam Kristen. Rasul itu apa? Dua-duanya menerima wahyu kalau menurut definisi agama Islam. Nabi itu menerima wahyu tidak wajib menyampaikan kepada umat. Kalau rasul itu menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umat. Definisi ini sama sekali tidak ada dalam agama Yahudi dan agama Kristen. Yesus disebut juga nabi, betul. Tetapi tentu tidak sama dengan definisi Islam. Menerima wahyu tapi tidak wajib menyampaikan kepada umat. Nah, definisi semacam itu kan muncul setelah munculnya agama Islam kan. Yesus disebut nabi karena apa? Dalam kata hamasya, Mesiha yang diurapi dalam konteks Kristen itu memiliki trimatra, tiga dimensi. Apa itu? Mesias itu adalah imam, nabi, raja. Itu Mesias. Mesias berfungsi jadi imam. Imam besar karena Yesus disebut imam besar perjanjian baru. Tidak sama dengan Imam Mahdi dalam eskatologi Islam, sama sekali tidak sama. Jadi kita jangan menyamakan. Memang definisinya tidak sama kok. Kemudian yang kedua nabi. Berarti Mesias itu sendiri juga adalah seorang nabi. Kemudian raja, Mesias adalah seorang raja. Makanya disebutkan dalam Mazmur Daud itu, duduklah kamu di sebelah kananku. Bukan kemudian sebelah kiri Allah, Pak Allah terikat oleh ruang dan waktu. Lagi ini itu yang nolak-nolak Trinitas ini. Pengetahuannya pas-pasan, tapi sok gitu loh. Coba perhatikan, pelajari banyak dulu lah. Jangan hanya belajar Kristen saja, pelajari yang lain-lain. Ketika Daud dalam kitab Mazmur atau kitab Jabur 110, Neum Hashem Laduni, firman Tuhan kepada Adonai Tuanku, Seflimini, duduklah di sebelah kananku. Artinya apa? Bukan ini menunjuk arah secara fisik, sama sekali tidak. Ungkapan kanan itu ya, seperti kalau dalam bahasa Indonesia, tangan kanan presiden, apa berarti? Misalnya sudah ketemu presiden, kami hanya ketemu tangan kanannya. Apa berarti tangannya Pak Presiden copot menemui Anda di pendopo? Kan tidak. Yang menemui itu Mukhtar Ngabalin, itu tangan kanannya presiden. Jadi ungkapan seperti itu ada dalam semua agama Semitik. Dalam Islam misalnya, saya berikan contoh. Pada hari akhir itu, pada akhir zaman, manusia dikumpulkan. Yang menerima kitab di sebelah kanan masuk surga. Namanya Ashabul Yamin, golongan kanan. Yang menerima kitab sebelah kiri akan masuk neraka. Namanya Ashabul Yasar atau Ashabus Shimal, golongan kiri. Jadi ungkapan ini ada dalam semua agama Semitik. Artinya baik itu Yahudi, Kristen maupun Islam. Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu artinya apa? Mesias itu adalah raja yang kekal. Karena itu asalnya gini loh. Bait Allah itu terdiri dari 3 ruangan. Ruangan yang pertama namanya ruangan Maha Kudus. Sebelah kanannya itu istana Daud. Jadi kalau kamu duduk di sebelah kananku artinya kamu akan menjadi raja yang kekal. Itu salah satu dari jabatan Mesias selain Nabi dan Imam Besar. Tidak ada urusannya dengan kalau Tritunggal itu Yesus duduk di sebelah kanan, berarti kan terpisah. Lah ini kan orang awam yang nggak ngerti apa-apa, kemudian ngajar jadi apologet, kan rusak semua ini. Dunia ini kan rusak kalau diserahkan kepada yang ahlinya gitu loh. Nah kadang-kadang susah ya kita mau ngomong ini. Ya kita lanjutkan. Dalam anak teologi seperti tadi itu saya katakan ya, Nabi dibagi menjadi pandangan nabi-nabi awal, nabi Mrisonim dan nabi Akronim tadi. Oke, kita lanjutkan. Yesus juga disebut rasul. Maknanya rasul itu apa?
Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ibrani pasal 3 ayat 1. Ini baterainya mau habis, ini minta maaf, saya cas dulu. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Dalam bahasa Arab juga disebut rasul di situ. Ta'ammalu Yasua rasul imanina wa ra'is kahannatihi. Ya, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yang kita imani, yaitu Yesus Kristus. Apakah itu rasul dalam makna Yesus itu sama dengan wa aminu billahi wa rasulihi apa sepertinya? Tidak sama. Istilahnya sama tapi beda maknanya. Bahasa Jawa amis itu artinya berbau busuk. Bahasa Sunda amis artinya manis. Kan tinggal siapa yang mendefinisikan. Lalu definisinya aja belum seragam kok mau dialog. Mestinya Yesus itu nabi apa bukan? Nabi dalam makna apa dulu sekarang? Definisikan dulu nabi itu apa menurut kamu dan menurut saya apa gitu loh. Itu dialog yang jujur, bukan menyamanyamakan, ya, tapi dalam konteks persahabatan yang sejati, tidak sama tapi bisa bersama-sama. Nah, di dalam Alkitab baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, rasul yang diterapkan bagi iman Kristen itu menunjuk kepada 12 murid-murid Yesus. Enggak menunjuk kepada nabi sekaligus rasul, ulul azmi, seperti misalnya nabi ini, bukan itu maksudnya. Nabi menerima wahyu tidak wajib menyampaikan kepada umat. Rasul menerima wahyu tapi wajib menyampaikan kepada umat. Ya kemudian nggak cocok definisinya. Dia sudah membayangkan bahwa kalau Isa itu nabi sekaligus rasul, kalau Muhammad itu nabi sekaligus rasul. Karena itu termasuk ulul azmi, nabi yang disebut ulul azmi, nabi yang sekaligus rasul dalam Islam itu. Begitu dia baca Alkitab, Rasul Matius, Rasul Markus, Rasul Yohanes, terus dia ketawa. Yohanes kok rasul? Nah itulah. Ketawa itu ketawa tidak mengerti. Karena itu definisinya beda itu loh. Makanya saya itu nggak suka dengan model debat-debat agama itu. Karena apa? Karena rata-rata itu hanya, bukan semuanya ya, kebanyakan orang yang berapi-api ingin membela agamanya tapi sebenarnya awam terhadap agama lain, dan itu bahaya. Mungkin dalam agamanya sendiri dia hebat, tapi ketika itu dipaksakan untuk mengukur agama orang lain, ini sumber konflik, ini sumber kesalahpahaman. Makanya sebetulnya bagaimana kita membangun paralelisasi dulu. Setelah definisi sama baru disampaikan gitu loh. Nah, 12 rasul Yesus itu di bawahnya ada 70 rasul. Kenapa? Yesus pun disebut rasul satu kali saja, yang lain-lain nggak pernah. Hanya di Ibrani pasal 3 ayat 1. Kenapa hanya di Ibrani Yesus disebut rasul? Karena di antara surat-surat perjanjian baru yang menekankan jabatan Yesus sebagai imam besar yang diuraikan panjang lebar hanya surat Ibrani gitu loh. Makanya dalam surat Ibrani ada permenungan yang sangat panjang lebar tentang makna rasul bagi Yesus. Jadi rasul di situ maknanya memang secara akar kata asalnya dari utusan. Memang, tapi kata rasul dengan kata benda itu apostolos itu hanya berlaku untuk Yesus dan murid-muridnya Yesus. Dalam konteks apa Yesus disebut rasul? Karena dia imam besar perjanjian baru. Kohen Hagatul Habrit Hakadasa, imam besar perjanjian baru. Kalau imam besar perjanjian lama itu, dia harus mewakili umat Israel di dalam memohonkan sakramen pengampunan dosa setahun sekali pada saat Yom Kippur, yaitu perayaan penebusan dosa.
setelah dia memohonkan dosanya sendiri, hanya imam besar yang boleh masuk di ruang kudus tadi, lalu dia memohonkan dosa 12 suku Israel. Dan gereja adalah Israel baru, maka simbolnya juga 12, gitu loh. Setelah 12 suku Israel ada apa? 70 tua-tua Israel, namanya Seknim dalam bahasa Ibrani. Di dalam murid Yesus pun juga seperti itu. Yesus imam besar perjanjian baru, Israel baru diwakili 12 rasul, tua-tua diwakili 70 murid. Persis sama. Karena memang perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Nah, dalam dialog dengan Muslim ini harus ditekankan. Rasul dan Nabi itu definisinya apa dulu? Nah, saya kira itu saudara-saudara. Jadi kalau kita tidak membedakan itu, nanti jangan-jangan kita ini GR terhadap agama lain, juga orang lain GR terhadap agama kita gitu. Atau iman kita. Dalam Alkitab, sekalipun nabi-nabi diutus Allah, tetapi kata benda rasul tidak pernah diterapkan untuk nabi-nabi. Ini yang penting. Nabi itu utusan, betul. Tetapi nabi-nabi tidak pernah disebut rasul. Seperti misalnya Daud nggak pernah ada, Rasulullah Daud nggak pernah ada. Yesus disebut rasul khusus imam besar perjanjian baru tadi. Nah, kata rasul adalah terjemahan dari bahasa Ibrani seliyah. Jamaknya selihim. Artinya apa? Yang dikirim, yang diutus. Saliyah itu bahasa Aramaiknya saliha. Diterapkan dalam makna utusan. Utusan apa? Utusan dalam kongregasi, dalam jemaat. Itu kalau di dalam konteks Yahudi ya, yang diwakili oleh seorang yang bernama Hazan. Itu bertugas di dalam ibadah membantu yang namanya kepala dari kongregasi yang disebut Seliyah Hasibur atau Seliyah Sibur. Itu dalam konteks Yahudi dulu. Lalu di dalam Talmud misalnya Traktat Gitin memberikan komentar atas bilangan 28 ayat 18 bahwa pada hari-hari pertemuan baik laki-laki maupun perempuan, maksudnya pada saat perayaan, yang terpilih sebagai agen, wakil, utusan bahasa Ibrani saliyah. Dalam Alkitab Septuaginta kata salah mengutus, saliyah utusan diterjemahkan dengan apostelo dan apostolos. Utusan rasul itu apostolos. Dalam bahasa Arab diterjemahkan rasul. Jadi meskipun Nabi juga berfungsi sebagai utusan Tuhan, tetapi kata rasul tidak pernah diterapkan untuk Nabi, tapi lebih diterapkan untuk utusan yang mewakili dalam peribadatan. Itulah yang diambil alih oleh perjanjian baru. Makanya Yesus disebut rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi nggak boleh kita lakukan pemaksaan paradigma. Kalau gitu Alkitab sendiri menyebut Yesus itu rasul, makanya dia bukan Tuhan. Bukan itu maksudnya. Ya. Nah, kembali kepada teks yang sering dimaknai sebagai nubuat kehadiran Nabi Islam Muhammad. Nah, ini saya tidak akan ngomong agama lain, tidak. Saya tidak pernah mengintervensi agama lain, tidak. Semua yang saya baca, saya tidak latah untuk mengintervensi agama lain. Saya hanya menjelaskan pemakaian ayat-ayat Alkitab untuk ditafsirkan secara Islami itu yang saya luruskan. Satu. Yang kedua, kalaupun saya mengutip misalnya teks Al-Quran seperti yang saya kutip dari An-Nisa 171, itu sama sekali saya juga tidak akan mengambil pembenaran dari kitab suci orang lain, tidak. Tapi saya meluruskan bahwa teks yang juga dihantamkan kepada iman Kristen, pokok-pokok yang dituduh diyakini Kristen itu bukan ajaran Kristen, itu saja yang mau saya sampaikan. Lah untuk secara akurat sebagai seorang yang
menekuni dunia akademis kan tentu harus ada alat buktinya. Ini mana teksnya? Kalau sekedar saya ngomong kan itu kan asbun, asal bunyi. Nah, teks yang dipersoalkan tidak menubuatkan Yesus itu dari Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20. Kita lihat dulu bahasa aslinya. Seorang nabi, nebi mihir beka meaheka. Perhatikan. Seorang nabi mihir beka di tengah-tengahmu. Artinya di tengah-tengah Israel, bukan di luar Israel. Meaheka, di antara saudaramu. Mu di sini menunjuk kepada Israel yang jumlahnya 12 tadi. Jadi seorang nabi mihir beka di tengah-tengahmu, meaheka di antara saudaramu, ya. Artinya di antara 12 suku Israel tadi. Yesus lahir dari suku Yehuda, Musa lahir dari suku Levi. Penandanya apa? Kamu nih yang seperti aku. Nabi itu fungsinya seperti Musa. Yakim leha akan dibangkitkan bagimu Adonai Eloheka oleh Tuhan Allahmu, Tuhan Allah yang kamu sembah. Elau tismaun, hendaklah dia yang harus kamu dengarkan. Jadi Nabi ini seperti Musa. Dalam hal apa Nabi ini seperti Musa? Nabi Eksodus maknanya. Jadi ada orang yang menafsirkan Musa punya anak, punya istri. Yesus tidak punya anak, tidak punya istri. Tidak cocok untuk Yesus. Cocoknya untuk Nabi Muhammad SAW katanya. Ya sudah, itu boleh-boleh aja nafsirkan. Tapi orang Kristen seperti saya kan boleh-boleh juga menyampaikan pelurusan toh, wong itu kitab saya kok yang ditafsirkan kan gitu kan. Nah, itu yang penandanya itu penanda umum. Lah kalau sekedar Musa punya istri, punya anak, ya saya juga punya istri, punya anak, ya sama lah. Itu kan bukan penanda secara khusus. Ini namanya nubuat, itu kan penanda secara khusus. Seperti Musa. Itu khususnya Eksodus, Nabi pembebas. Tapi ada kekhususan yang lain yang tidak dimiliki orang lain. Musa terancam bunuh tatkala dia masih kecil. Diselamatkan oleh putri Fir'aun yang bukan familinya, yang bukan darah dagingnya. Begitu juga Yesus terancam bunuh oleh Herodes. Diselamatkan oleh Yusuf yang tidak ada hubungan darah dengan dia. Ya kan? Yusuf kan suami Maria, tapi dia tidak melahirkan Yesus karena benihnya Yesus dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf, kan begitu, orang lain. Tidak semua orang terancam bunuh selalu di Mesir ngungsinya. Banyak yang terancam bunuh tapi di Mojokerto, di Simalungun, di Banjarmasin, Banjarbaru, Papua kan itu kan. Tidak semua terancam bunuh dan berada di Mesir, itu khusus. Nah, tapi kekhususan yang paling utama itu adalah Nabi Eksodus. Kita lanjutkan. Nah, ini satu naskah yang berasal dari Qumran, Dead Sea Scroll. Naskah ini naskah dari Laut Mati. Nafi Achim Lachem Michereb Ahekem Kamuha. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Jadi Tuhan itu menjawab permohonan Bani Israel. Permohonan apa itu dibaca pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 16 dan 17. Aku tidak mau lagi melihat Tuhan dengan cara yang seperti ini. Artinya ketika bangsa Israel itu ketakutan, kegentaran karena apa? 10 perintah Tuhan Asyeret Hadifarim yang diturunkan kepada Nabi Musa di Gunung Horeb itu. Digambarkan di sana kilat bersabung menyambar-nyambar di langit yang luas Sinai itu. Tuhan menuliskan hukumnya dengan jarinya sendiri, digambarkan dalam kitab Taurat. Mulai hukum pertama, kedua, ketiga sampai hukum yang ke-10.
Anoki Adunai Eloheka Asher Husetika Me'aret Misrayim Mipet Afadim. Akulah Tuhan Allah yang kamu sembah, yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dari tempat perbudakan. Lo yihye leha Elohim akhirim alfanai. Jangan ada padamu ilah-ilah yang lain di hadapan hadirat. Itu yang membuat suasana gentar luar biasa. Makanya aku tidak mau melihat lagi dengan cara yang seperti ini karena takut mati. Maka Tuhan menjawab permohonan mereka itu baik. Ayat 17. Lalu ayat 18. Baiklah, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara mereka seperti engkau ini. Dijelaskan lagi seperti engkau ini. Sampai hari ini tidak ada agama atau tidak ada nabi seperti kesamaan Musa dan Yesus. Dalam hal apa? Dalam hal pembebasan. Kalau Musa membebaskan Bani Israel dari penindasan di tanah Mesir, maka Yesus membebaskan seluruh Bani Adam dari perbudakan dosa-dosa mereka. Bukan dari Fir'aun, dari bosnya segala Fir'aun, dari iblis. Itu dibebaskan oleh Yesus, dan itu nubuat Nabi Musa di dalam Beresit atau kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi. Lalu simbolnya sama juga. Paskah. Kan itu kan? Apa setiap agama punya simbol Paskah? Lalu kesamaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa di mana? Kalau kesamaan dengan Yesus kan jelas. Orang Yahudi punya Paskah, yaitu Paskah Keluaran. Paskah pembebasan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Paskah Kristen jelas. Menuju kepada Yerusalem surgawi. Kan begitu kan? Simbolnya, Paskah itu artinya apa? Ketika 10 bala atau 10 tulah Tuhan jalankan di tanah Mesir. Tulah yang ke-10 itu adalah anak-anak sulung mati. Tetapi apabila sesuai dengan instruksi Tuhan, apabila di rumah-rumah umat Yahudi yang ada tanda darah anak domba dicipratkan di pintu-pintu mereka, maka Tuhan berfirman, waraiti hadam, dan apabila aku melihat hadam darah itu, artinya tanda darah itu, ufesakti alaiha, maka aku akan pesah lewat alaihem, ufesakti, maka lewatlah aku alaihem, atas mereka. Rumah-rumah yang ada tanda darah anak domba itu dilewati oleh kematian. Ini persis sama dengan iman Kristen. Tanda darah anak domba itu adalah anak domba Allah penebus dosa dunia. Maka simbolnya juga Paskah. Roti dan anggur. Nah, perhatikan gambar ini. Kalau kita melihat gambaran tentang Paskah Yahudi dan Kristen. Di situ kalau Paskah Yahudi, seder hapesah itu ya. Ada potongan daging anak domba. Ada sejenis salad. Ada telur. Paskah Yahudi selalu ada telur. Jadi jangan lagi mempersoalkan yang benar itu Eastern apa Passover Pak. Ya benar semua lah itu kan. Satunya bahasa Jerman, satunya bahasa Ibrani, gitu aja dipersoalkan. Ya toh, lu dicari-cari itu Easter itu sama dengan Dewi Ishtar, itu hanya mirip kata, itu tidak ada urusannya. Ishtar itu dewa yang dewi yang disembah di suku-suku Sidon di Libanon sana loh, bangsa apa Punisia sana, itu nggak ada urusannya dengan Happy Easter dalam bahasa Inggris, nggak ada urusannya itu sama dengan Naruto sama Naruto, itu nggak ada hubungannya, hanya mirip-mirip saja. Nah telur itu nggak ada urusannya dengan kelinci-kelinci yang dibuat hiasan Paskah di Eropa, itu nggak ada. Telur itu di dalam simbol Paskah Yahudi adalah simbol kesuburan. Jadi sekalipun bangsa kita ini tertindas, terlunta-lunta dalam pengasingan, dalam diaspora,
Tapi selama Tuhan memberikan rahim yang subur bagi perempuan-perempuan kita, bangsa ini tidak akan punah. Dalam iman selama berabad-abad mereka selalu mengatakan setiap Paskah Yahudi, tahun ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Nah itu, makanya ada simbol telur, lalu ada simbol apa? Potongan daging anak domba. Tapi perhatikan, dalam Paskah Yesus tidak ada potongan daging anak domba. Tidak ada telur di situ. Yang ada cuma roti dan anggur. Nah, satu lagi, ini liturgi Paskah Yahudi. Ketika mereka memecah-mecahkan roti tak beragi, mereka mengucapkan dalam ritus bahasa Aram. Jadi ingat loh, Yudaisme tidak hanya berbahasa Ibrani, tapi juga ada bahasa Aramnya, maka tidak perlu dipertentangkan itu. Itu orang Kristen itu senengnya aja. Baru dapat satu keping ajaran, langsung mengatakan kita anti Yunani, karena kita ini Ibrani. Ya, sekarang kan gitu modelnya. Nah, zaman Yesus itu memang Galilea itu wilayah bangsa-bangsa kok. Ibrani juga dipakai sebagai bahasa klasik pengajian Taurat. Aram dipakai sebagai bahasa percakapan sehari-hari, khususnya di wilayah Galilea. Bahkan setelah pembuangan Babel itu, ada liturgi Paskah yang memang berbahasa Aram. Contohnya yang saya tampilkan, mau saya tampilkan ini ya. Halakhama annea diakalu afaktana bi'ar amisrayim. Ketika macam-macam roti itu, mereka mengatakan halakhama annea diakalu afaktana bi'ar amisrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Pertanyaannya, apakah Yesus pernah mengatakan inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir? Tidak. Dia mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Jadi artinya Yesus secara sadar bahwa dirinya berfungsi sebagai anak domba Allah yang menggantikan anak domba Paskah Yahudi tadi. Kan gitu kan? Begitu juga ketika Yesus membagikan anggur itu, cawan anggur itu tidak dipahami sebagai cawan sengsara yang diminum nenek moyang di Mesir, tapi sebagai inilah darahku, darah perjanjian baru yang mengesahkan perjanjian baru Allah dengan umatnya sesuai dengan nubuatan kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 33. Tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Sama sekali tidak ada hubungannya. Minta maaf, dalam penghormatan akan setiap perbedaan saya menyampaikan ini bukan untuk mengusik orang lain, tetapi untuk meluruskan kitab suci kita sendiri yang disalahpahami bahkan dijadikan pembenar bagi agama orang lain. Kiranya semua orang hidup dalam perdamaian dan bisa mengerti posisinya masing-masing dalam konteks masyarakat Pancasila yang berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu, tidak sama tapi bisa selalu bersama-sama. Salam alaikum bisem Hamasiyah.